Kalau KKN Nusantara itu kita kan KKN-nya keluar. Nah, kita keluar tuh tujuannya tuh untuk melihat budaya-budaya yang di luar kayak gimana. Terus apa aja yang bisa kita bawa kembali ke Lombok gitu, Pak. Pembelajaran apa aja yang bisa kita dapatkan di daerah-daerah itu untuk dibawa kembali ke Lombok. KKN Nusantara ini kan Pak, kalau dari Bapak kan tadi bilangnya kita dulu belum ada namanya KKN Nusantara atau internasional. Nah, KKN Nusantara ini sebenarnya baru berjalan 5 tahun lah ya, baru 5 angkatan atau 4 lah, kurang tahu lah ya Pak. Tapi nggak cuma Nusantara sih, internasional. Internasional ya. Kalau di UIN itu ada di Thailand, Malaysia. Iya. Nah, terus buat KKN internasionalnya itu alhamdulillah baru 2 kali. Setelah 2 kalinya efisiensi jadinya nggak dapet. Waktu kita jadinya nggak kebagian ke KKN internasional. Oh, tadinya pengennya internasional ya? Iya, tadinya ke Malaysia, tapi ternyata apalah daya. Iya. Kan kita ngeplaynya Jambi. Yang kita tahu tuh cuma daerah Jambi ya. Daerah Jambi. Kita nggak teman-teman kan nggak expect juga kan kalau perjalanan ke Jambi sampai ke Kerinci itu 12 jam atau 16 jam ya kemarin. Kalau Nelly sih udah tahu sedikit karena emang udah cari tahu. Ya, selebgram emang gitu ya. Karena emang dari awal emang udah milih Jambi sih gitu. Tapi nggak milih Kerinci kan? Iya, karena kita taunya H-1 keberangkatan Pak, daerahnya. Oh gitu, ya, belum tahu? Belum tahu, H-1 keberangkatan baru ada Zoom kan Pak. Baru ada Zoom, kita dikasih tahu lah daerah mana aja yang akan kita tempat kita KKN. Cuma tahu sih, kalau Kerinci itu emang indah. Niat pertama untuk KKN Nusantara kan tidak kata lain studi banding nih Pak. Kita ingin belajar. Jadi kita bukan cuma mau belajar tapi mau mengajar juga dong. Apa yang ada di daerah kita sebelumnya kita implementasikan di sini. Nah, yang nggak ada kita bawa pulang ke daerah kita. Ini KKN-nya sekarang KKN mandiri Pak. Yang awalnya itu KKN tuh yang ngurus kan dari pihak kampusnya. Tapi sekarang kebijakan mereka baru sendiri. Mereka jalan sendiri Pak. Siapa? Yang dari IAIN gitu. Milih lokasi sendiri, terus nyari temannya sendiri, semua namanya pure mandiri. Gitu. Mandiri ya udah cari lokasi. Yang kalian ini ya? Kalau kami dari reguler. Beda lagi. Sudah emang ditanggung dari kampus segala macam. Kalau orang tuh enggak. Kalau orang itu dia mandiri. Tapi programnya sama ya? Iya. Mengikuti lah. Karena kita mengikuti. Jadinya ngikut gitu. Tapi menurut Nelly itu juga jadi suatu pengalaman yang luar biasa sih. Jadi kita belajar dong jadi leader juga Pak. Memimpin diri kita nih untuk belajar, nggak perlu harus didampingin terus. Kan udah jadi mahasiswa juga nih, bukan siswa lagi gitu kan. Kalau dari Pidum, Nelly makanya Nelly tuh sempat bilang, kenapa sih Nelly harus dapat orang yang baik? Karena jadinya berat mau pulang, sedih Pak kalau mau. Tinggal berapa hari lagi emang? Tinggal 2 hari. 2 hari. Nah, kalau tanggapan daerah Pidum tuh Nelly acung jempol itu banyak banget. Karena di sana tuh ya Pak antusiasnya, terus cara bersosialnya mereka tuh SDM-nya tinggi banget Pak. Jadinya menghargai setiap sedikit aja potensi dari kami mahasiswa. Kami juga selalu dilibatkan, dihargai adanya kami di sana kayak gitu. Kalau dari Sako 2 sendiri kan di sana itu Bapak mungkin tahu ya kalau di sana mayoritas orang Jawa ya di sana bukan asli orang Kerinci. Orang bilang kan Jawa Kerinci kalau di sana. Nah, apresiasi orang di sana pas kita datang Masya Allah tabarakallah banget orang-orang di sana tuh sangat welcome, terlebih kami yang mahasiswa KKN yang tentunya kita bawa sesuatu hal ke sana itu seadanya lah ya Pak. Tapi di sana masyarakatnya mulai dari bahan makanan tuh kita nggak beli loh Pak. Sampai kita dikasih kentang berkarung-karung sama orang sana. Terus masyarakatnya tuh baik-baik banget Pak. Dia tuh orang-orang sana tuh selalu welcome. Kita mau datang ke rumahnya kadang tuh kita orang-orang masyarakat sana tuh masak hanya buat kita datang ke rumahnya. Kalau pribadi Herni hal yang paling berkesan ya masyarakatnya sangat ramah, apalagi saat pertama kali kita ke sana gitu menyambut sangat hangat gitu Pak. Kayak saudara, kayak keluarga sendiri gitu Pak. Iya, anak sendiri. Bahkan masyarakat sana tuh setiap kita berkunjung ke rumahnya itu pasti kita harus makan gitu Pak. Harus jadinya setiap kali ke rumahnya pasti kita udah kenyang gitu Pak. Sampai di sini loh. Iya. Sampai sini Herni tuh naik 6 kilo loh Pak. Nelly 8. Untuk mahasiswa-mahasiswa teman-teman mahasiswa yang ada di Kerinci, yang ada di Indonesia juga itu
jangan takut ditempatkan di desa yang terpencil, karena di desa yang terpencil itu justru memberikan kita pembelajaran, keindahan, serta itu ada tantangannya juga. Ini lebih ke diri saya juga ya. Permasalahan sampah itu kan di mana-mana. Jadinya ayolah masyarakat Kerinci, lebih ke pemerintahnya juga sih. Karena Kerinci yang sudah sebagus ini, seperti yang dibilang sama Nelly tadi tuh, mungkin lebih bisa mendekatkan diri ke Gen Z supaya apa yang jadi permasalahan di sini tuh cepat teratasi, terutama sampah. Sayang sekali kan sebagus ini tapi nggak ada TPA-nya. Itu. Nah terus buat apa ya, masyarakatnya deh terbaik, the best. Kalau untuk pesan kesan Nelly kalau untuk Kabupaten Kerinci itu sendiri ya tidak kata lain, ayo kita sama-sama upgrade SDM kita mengenai sampah. Gimana caranya? Karena kalau nggak dari kita pribadi siapa lagi kan Pak? Karena sejauh ini Nelly lihat dilarang membuang sampah, malah tempat itu yang dibuang sampah. Di situ padahal di situ sampahnya ya. Gitu. Tapi kalau untuk berbicara masalah kesan-pesan untuk masyarakat, terutama Nelly untuk Desa Pidung sih. Love you Desa Pidung, karena kalau mau dibilang kesan banget, ibaratnya kemarin kayak pas Nelly sakit itu bapak kepala desanya langsung yang turun tangan ngegotong Nelly, jadi solid banget Pak gitu. Jadi kalau untuk kesan pesan Nelly nggak ada kata lain, pengen lagi nih suatu saat ketemu lagi sama masyarakat Desa Pidung.